Saat merasa sudah tidak mampu, Tuhan ingin kita mendengarkan firman ini. Renungan malam dalam Filipi 4 ayat 13. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam dan selamat datang dalam renungan malam kita hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaan-Nya masih mengiringi kita hingga malam ini. Apapun yang telah terjadi sepanjang hari, kita masih diberi kesempatan untuk berhenti sejenak, merenungkan firman Tuhan, dan kita datang kembali mendengarkan firman Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih atas kasih setiamu yang telah menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih karena dalam setiap langkah Engkau tetap memegang tangan kami, bahkan ketika kami tidak menyadarinya. Malam ini kami datang dengan hati yang rindu mendengarkan suara-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus menolong kami memahami firman-Mu, sehingga iman kami dikuatkan dengan pengharapan kami dipulihkan. Kami menyerahkan seluruh kekhawatiran dan beban kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mungkin malam ini Anda berkata dalam hati, "Aku sudah lelah menghadapi masalah yang tidak kunjung selesai, lelah menunggu doa yang belum dijawab, lelah berusaha menjadi kuat, padahal hati ini hampir menyerah." Kalau malam ini itulah yang Anda rasakan, jangan tinggalkan renungan kita pada malam hari ini. Karena firman Tuhan yang akan kita renungkan bukan sekedar kata-kata penghiburan. Ini adalah janji Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan baru kepada hati yang hampir putus asa. Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat 13 seringkali dibaca sebagai penyemangat untuk meraih keberhasilan. Padahal ketika Rasul Paulus menulis ayat ini, ia sedang mengalami berbagai penderitaan. Ia pernah dipenjara, ia mengalami kekurangan, ia ditolak, ia menghadapi banyak tantangan dalam pelayanannya. Namun di tengah semua itu, Paulus berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Perhatikan saudara-saudara, Paulus tidak berkata bahwa semua masalahnya langsung hilang. Ia berkata bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Poin yang pertama, kekuatan kita ada batasnya, tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah habis. Sebagai manusia, kita bisa lelah, kita bisa kecewa, kita bisa menangis, dan itu bukan tanda bahwa kita tidak beriman. Justru saat kita mengakui kelemahan kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Seringkali Tuhan tidak langsung mengangkat beban kita, namun Tuhan menguatkan bahu kita agar sanggup memikulnya. Dan ketika kita berjalan bersamanya, kita akan menyadari bahwa kita mampu melewati hari-hari yang dulu terasa mustahil. Poin yang kedua, Tuhan tidak selalu mengubah keadaan, tetapi Tuhan mengubah hati kita. Mungkin malam ini kita masih menghadapi masalah yang sama seperti kemarin. Tetapi jika hati Anda dipenuhi oleh kekuatan dari Tuhan, Anda akan menghadapi masalah itu dengan cara yang berbeda. Anda tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Anda tidak lagi kehilangan pengharapan, karena Anda tahu bahwa Tuhan berjalan bersama Anda. Itulah yang dialami oleh Paulus. Keadaan belum berubah, tetapi hatinya tetap dipenuhi damai sejahtera. Poin ketiga, jangan menyerah tepat sebelum Tuhan menolong Anda. Seringkali kita ingin menyerah ketika pertolongan Tuhan sebenarnya sudah sangat dekat.
Bayangkan seorang pelari maraton yang berhenti beberapa meter sebelum garis finish. Betapa sayangnya jika ia menyerah saat kemenangan sudah di depan mata. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Mungkin malam ini Anda merasa tidak kuat lagi. Namun justru pada saat seperti itulah Tuhan berkata, "Aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Jangan menyerah, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah berjalan bersama Tuhan." Seorang ayah melihat anak kecilnya berusaha mengangkat sebuah tas yang terlalu berat. Anak itu mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil. Lalu ia berkata, "Ayah, aku sudah tidak sanggup." Sang ayah tidak memarahinya. Sang ayah datang mengangkat tas itu bersama anaknya lalu berkata, "Aku di sini. Kita membawanya bersama." Begitulah Tuhan. Dia tidak selalu menghilangkan beban kita. Namun Tuhan berjanji untuk berjalan bersama kita. Dan ketika Tuhan ikut memikul beban kita, tidak ada beban yang terlalu berat. Saudaraku yang terkasih, jika malam ini Anda merasa lemah, ingatlah bahwa kelemahan Anda bukanlah akhir. Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan yang baru. Filipi 4 ayat 13 bukan berarti kita mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Ayat ini mengajarkan bahwa bersama Kristus kita dimampukan untuk tetap bertahan, tetap percaya, dan tetap berjalan, apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Karena itu, jangan tidur malam ini dengan hati yang penuh ketakutan. Tidurlah dengan penuh pengharapan. Tidurlah dengan damai, sebab Tuhan menguatkan Paulus, begitu juga Tuhan akan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu malam ini. Engkau mengetahui setiap beban yang kami pikul, setiap air mata yang disembunyikan, dan setiap pergumulan yang belum kami ceritakan kepada siapapun. Ketika kami merasa lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika kami merasa takut, jadilah keberanian kami. Ketika kami hampir menyerah, ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami melewati setiap tantangan dengan iman yang penuh dan hati yang penuh pengharapan. Lindungilah kami sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, pulihkan tubuh dan pikiran kami, dan bangunkan kami esok pagi dengan kekuatan yang baru untuk menjalani hari bersama-Mu. Dan sekarang kami bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam. Apapun beban yang Anda hadapi hari ini, jangan memikulnya sendirian. Bersama Kristus yang memberi kekuatan, Anda akan mampu melewati hari ini dan menyongsong hari esok dengan penuh harapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.